Sebelumnya mohon izin untuk kita semua pada saat ini kita akan mendebatkan salah satu materi yang kontroversial. Sebelum kita memulai debat ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ridwan Diawan. Baiklah, sebelum kita memulai perdebatan kali ini, izinkanlah saya membacakan peraturan selama debat yang harus ditepati selama debat berlangsung. Peraturan yang pertama, peserta dilarang menyerang dan mengkritik secara personal. 2. Tidak boleh berkata kasar. Baiklah, kita mulai debat kita pada hari ini. Dimulai dari pembicara 1 dari pihak pro kepada pembicara 1. Dipersilakan untuk membaca argumen dari pihak pro. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan untuk saya tersebut selaku pembicara 1 dari pihak pro. Baiklah, sesuai mosi yang diberikan saat ini, Dewan ini percaya bahwa P5 dapat meningkatkan kreativitas siswa di Indonesia. P5 adalah kegiatan untuk mengasah kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan meningkatkan kreativitas sesuai minat dan bakatnya. Kreativitas adalah kemampuan siswa dalam berinovasi untuk mengembangkan ide baru. Dengan P5, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Mereka dapat belajar secara aktif, mengembangkan ide-ide baru, dan menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami percaya bahwa P5 dapat meningkatkan kreativitas siswa di Indonesia. Sekian dari data saya, sekian dan terima kasih. Pembicara 1 dari pihak pro menghabiskan waktu sebanyak 49 detik. Selanjutnya kita persilakan dari tim pembicara 1 dari tim kontra. Selamat siang bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah membimbing saya menjelaskan mosi kita pada siang ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Sagala selaku pembicara 1, dan di sebelah kanan saya ada pembicara 2 yang bernama Muhammad Ridho Rashid Padang, dan di sebelah kanan pembicara 2 ada pembicara 3 yang bernama Sabas. Dewan ini percaya bahwa P5 dapat meningkatkan kreativitas siswa. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sesuatu yang masih baru di dunia pendidikan. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 56 M 2022, P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek. Proyek P5 ini adalah pembelajaran baru yang dimunculkan di sekolah penggerak dan dirancang untuk memperkuat kekuatan upaya persaingan serta sesuai dengan profil. Kreativitas dilakukan dengan menerapkan beberapa hal, di antaranya: pertama, kerajinan tangan, salah satu cara paling ampuh yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Menariknya, kerajinan tangan yang bisa diaplikasikan untuk semua mata pelajaran. Kedua, media pelajaran dengan video juga merupakan salah satu cara untuk memicu kreativitas siswa yang tidak boleh terlewatkan. Karena selain memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran, melakukan proses mengajar dengan menggunakan video juga sangat memicu kreativitas siswa. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Membiasakan siswa untuk bertanya atau memberi pendapat juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas siswa. Karena saat diminta untuk memberi pendapat, maka siswa secara tidak langsung akan berpikir kreatif tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik. Bila perlu, sesekali guru juga bisa meminta siswa untuk menjelaskan materi yang sebelumnya telah diajarkan. Keempat, mind mapping adalah metode belajar yang dilakukan dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis atau gambar. Saat membuat mind mapping, siswa bisa dengan bebas membuat gambar apapun dan menggunakan warna apapun yang disukai untuk memahami suatu materi pelajaran. Bila tahu siswa juga bahwa mind mapping
dimengerti oleh semua orang karena memapping mampu ditunjukkan untuk diri sendiri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pembicara 2 dari tim Pro. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan pihak kontrak karena telah memberikan waktu kepada saya selaku pembicara 2 dari pihak Pro untuk menyampaikan argumen saya. Sesuai dengan proses kita pada saat ini, Dewan ini percaya bahwa P5 dapat meningkatkan kreativitas siswa di Indonesia. P5 adalah kegiatan siswa untuk mengasah kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan kegiatan P5, maka siswa akan menjadi lebih terampil dalam minatnya yang disukainya, menambah kreativitas siswa, menghasilkan ide-ide baru, dan dapat berinovasi dengan adanya Dengan adanya P5 dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan kreativitas siswa yang awalnya biasa-biasa saja dapat dikembangkan menjadi orang yang lebih ahli di bidangnya. Misalnya, seorang anak berminat menjahit, jadi dengan adanya kegiatan P5, maka anak tersebut dapat belajar cara menjahit yang benar sehingga kreativitas anak tersebut dapat terasa dan menjadi lebih baik. Bahkan dengan kreativitasnya dengan menjahit dapat menghasilkan ide-ide baru yang dapat dijual untuk mendapatkan untung. Jadi dengan adanya P5, maka siswa akan sangat terbantu untuk meningkatkan kreativitasnya dalam menghasilkan ide-ide baru. Apalagi seperti yang kita lihat di Indonesia saat ini, kreativitas siswa sudah mulai memudar. Jadi dengan adanya P5, Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara dari Pro. Saya ingin menanyakan tentang pendapat Anda yang mengatakan bahwa kreativitas siswa Indonesia ini menurun dan P5 bisa meningkatkan kreativitas siswa tersebut. Saya ingin menanyakan bagaimana menjahit yang hanya waktunya 6 bulan saja bisa memperbaiki kreativitas anak Indonesia yang Anda bilang tadi menurun. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pihak kontra, yaitu bisa dilakukan dengan cara belajar secara online atau ada guru yang membimbing yang dapat mengajarinya cara menjahit yang benar. Jadi siswa itu dapat dengan mudah cepat menangkap pembelajaran tersebut. Jadi dia dapat lebih cepat dalam meningkatkan kreativitasnya dalam menjahit. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kreativitas siswa sudah mulai memudar dengan adanya Jadi dengan adanya kegiatan P5 ini, siswa mulai dapat kembali mengembangkan dan mengasah kreativitasnya kembali. Jadi dengan adanya P5, pendidikan di Indonesia menjadi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang untuk membuat pendidikan Indonesia membuatnya lebih kompetitif dari negara lain. Sekian argumen dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya dari pihak kontra dari pembicara 2. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu ini untuk memberikan argumen saya. Sebelum saya membaca argumen saya, izinkanlah saya membaca masuk kita pada hari ini. Dewan ini percaya bahwa P5 dapat meningkatkan kreativitas siswa. Seperti yang dikatakan oleh teman saya, selaku pembicara satu dari pihak pro, dari pihak kontra, kami sangat tidak setuju dengan mosi ini. Mengapa? Karena dalam hal ini, sama seperti yang telah dikatakan teman saya dari pembicara satu, P5 bahkan menurunkan kreativitas siswa. Banyak siswa yang seperti kita ketahui tidak bisa membayar apa-apa yang telah dikeluarkan untuk P5. Bahkan P5 ini malah menimbulkan kerugian untuk siswa tersebut. Karena secara logika, secara fakta, ini bukan secara perspektif. Ketika kita pameran P5, banyak siswa yang merasakan kerugian. Mereka, contohnya seperti menjahit, mereka membeli kain, membeli benang, membeli jarum. Tapi ketika pameran P5 berlangsung, bahkan tidak sedikit siswa yang merasakan kerugian dari hari ini. Maka pernyataan yang menyatakan P5 itu bisa meningkatkan kreativitas Indonesia dan negara lain, kami sangat tidak setuju. Buktinya kita bisa melihat negara lain seperti Amerika, apakah mereka ada kegiatan P5? Tapi mengapa mereka bisa maju? Seperti Jepang, apakah Jepang ada kegiatan P5? Tidak, tapi mereka menekankan kepada sistem sekolah. Jadi ketika kita melakukan P5, sudah jelas waktu untuk mengoptimalkan pelajaran itu sangat kurang. Ketika kita ingin belajar siswa, malah kita harusnya P5. Bahkan guru akan bilang, ya udah kita P5 aja. Dan ketika P5 itu pun, seperti yang kita tahu, ini fakta, bukan perspektif dari kita bersama. Kita bisa melihat ketika P5 ini berlangsung, bukannya siswa itu mengerjakan P5 malah bermain handphone.
Bahkan ada di sekolah kita ini yang ketahuan. Maka seperti yang kita ketahui, kami sangat setuju dengan musik kita pada saat ini. Lagi pula, menurut pendapat kita semua, sepertinya kita tidak lagi memiliki perbedaan pendapat karena kita sudah memiliki pengalaman. Karena pameran P5 pada saat tahun lalu, kita sama-sama P5 saat itu dan tidak ada yang mendapatkan untung melebihi dari apa yang modal yang telah dia berikan. Instruksi. Silakan. Seperti yang Anda pernyataan tadi, P5 seperti yang Anda katakan tadi, P5 itu bisa berakibat fatal untuk siswa karena rugi modal yang tidak bisa dikembalikan. Jadi apakah menurut Anda, apakah kegiatan P5 ini tidak dapat membantu siswa dalam meningkatkan kreativitasnya? Terima kasih. Kami akan jawab. Dari pernyataan Anda, sepertinya dalam argumen saya sudah sangat jelas. Kami sangat tidak setuju yang namanya ada P5. Jika kami setuju dengan ada yang namanya P5, maka kami tidak akan membacakan keburukan P5. Dan jelas seperti yang saya katakan tadi, kerugian ini memang tidak bisa dihindarkan. Bahkan kita semua merasakan kerugian yang terjadi di P5 saat ini. Karena kami dari pihak kontrak, sehingga kami tidak setuju dengan P5 ini. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya, P5 juga tidak diselesaikan pada saat ini. Pada saat kegiatan P5 berlangsung. Mengapa saya katakan seperti ini? Banyak dari kita yang ketika P5 hanya bermain-main saja. Bahkan di awal-awal P5 kita sudah mulai membuat sesuatu tapi tidak jadi. Ujung-ujungnya itu akan jadi di akhir dan dibawa ke yang lebih ahli seperti tukang jahit. Dan juga dalam hal ini dia mengatakan bahwa dia meningkatkan kreativitas dan meningkatkan inovatif pada siswa. Kalian yang setuju tidak setuju dengan hal ini? Karena pada kenyataannya P5 itu ditentukan oleh guru, bukan oleh siswa itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya dari tim pro pembicara 3 kami persilahkan. Terima kasih kepada Dewan Juri telah memberikan saya kesempatan menyampaikan argumen saya. Saya Bunga Salsa Panjaitan selaku pembicara 3 yang menyampaikan musik kita pada hari ini. Dewan ini percaya bahwa P5 dapat meningkatkan kreativitas siswa di Indonesia. Seperti yang telah disampaikan pembicara 2 dari kelompok kami, P5 dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam berinovasi untuk menghasilkan ide baru. Mereka dapat belajar secara aktif dan menerapkan pengetahuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita lihat saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia sudah mulai menurun. Banyak siswa yang mulai malas-malasan karena bosan dengan cara belajar saat ini. Makanya dengan adanya program P5, maka kualitas pendidikan di Indonesia dapat pulih kembali dan siswa dapat mengasah kreativitasnya dalam bidang yang diminatinya. Jadi kami merekomendasikan P5 untuk dapat meningkatkan kreativitas siswa untuk dapat berinovasi, menghasilkan ide-ide baru serta meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif. Dan kami harap pemerintah dan lembaga pendidikan. Kami ingin menanyakan kepada Anda mengatakan bahwa P5 bisa meningkatkan kreativitas siswa yang malas-malasan untuk belajar. Dari mana Anda dapat menyatakan hal ini? Pada kenyataannya, saya melihat sendiri, kita dapat melihat bersama dengan diadakan P5, saya tidak melihat kemajuan siswa tersebut. Bahkan siswa tersebut malah semakin malas dan tidak mau belajar. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan nanti. Dan saya akan menyambungkan teks saya tadi. Jadi meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, dan kami harap pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memberikan dukungan dan fasilitas kegiatan P5. Demikian argumen dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan dari pembicara 3 dari pihak kontrak. Selamat siang bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan musik kita pada saat ini. Sebelum saya menjelaskan argumen saya akan membacakan musik kita pada hari ini. Dewan ini percaya bahwa P5 dapat meningkatkan kreativitas siswa di Indonesia. Kami tidak setuju dengan mosi ini karena banyak dampak negatif dari P5. Salah satu dampak negatif P5 atau proyek penguatan program Indonesia adalah pengeluaran lebih tinggi. P5 membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan kurikulum konvensional karena kebutuhan siswa lebih banyak online. Padahal mereka tidak mendapatkan untung dari hasil P5 ketika pameran atau pelayanan P5, sehingga mereka mengalami kerugian. 2. Kurangnya bimbingan dan pengawasan. Sebagai contoh, ketika siswa melakukan P5, guru tidak melakukan pengawasan yang baik, sehingga siswa malah bermain-main dan mereka tidak melakukan P5 dengan baik. Contoh ini dapat ditemukan di sekolah kita atau angkatan kita. Selain itu,
Dalam proses pembelajaran, siswa juga dapat mengalami dampak negatif seperti ketidakjelasan pemahaman materi. Contoh, siswa lebih sering mengajak guru untuk melakukan proyek P5 sehingga siswa tidak fokus dalam pembelajaran biasa atau pemahaman materi. Jadi, seperti penjelasan dari teman saya, pembicara 1 dan pembicara 2, kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada saat ini. Karena P5 tidak membuat siswa berarti akan tetapi malas untuk belajar karena menyukai satu bidang saja. Jadi, sekali lagi kami menegaskan kami sangat tidak setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa P5 dapat meningkatkan kreativitas siswa di Indonesia. Terima kasih. Kami persilakan untuk tim pro untuk memberikan kesimpulan dari semua argumen yang telah diberikan. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Juri telah memberikan waktu untuk saya memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, P5 itu dapat mengasah kemampuan siswa dengan minatnya. Jadi P5 itu diselenggarakan untuk menambah kreativitas siswa di bidangnya. Bukan berarti dia harus bisa di semua bidang yang ada. Bukan berarti dia harus bisa di semua bidang. Jadi P5 itu dibuat supaya siswa dapat mahir, kreativitasnya dapat meningkat di dalam satu bidang, supaya dapat berinovasi dan menghasilkan ide-ide baru. Jikalau ada, jadi kami akan menjawab pertanyaan dari pihak kontra tadi, yaitu kenapa siswa bermalas-malas untuk kegiatan P5. Dalam kegiatan P5 mungkin tema yang sudah ditentukan itu bukan murni dari siswa, tapi dari guru. Jadi kemungkinan siswa tersebut bosan dan tidak suka dengan tema atau materi yang diberikan oleh guru. Jadi mereka bermalas-malasan dan tidak mau melakukan kegiatan tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari pihak kontra, kami persilakan untuk membacakan sebuah kesimpulan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan kesimpulan dari mas kita berada. Sebelum saya masuk kesimpulan, izinkan saya memberikan beberapa kelemahan dari pihak pro. Yang pertama, kelemahan dari pihak pro sama sekali tidak memberikan contoh dari apa yang mereka berikan. Bahkan mereka tidak memberikan fakta ataupun data, tapi hanya berdasarkan perspektif belaka. Maka kita dapat menyatakan bahwa argumen yang disampaikan oleh pihak pro jelas sangat lemah. Yang kedua, kami juga bertanya kepada pembicara ketiga dan dijawab oleh pembicara kedua. Padahal sebenarnya sudah setelah kita jelaskan teknisi bermainnya, pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh pembicara 3, dan jika pembicara 3 tidak bisa menjawab, maka seharusnya pembicara 3 mengatakan instruksi ditolak, bukan malah dijawab oleh pembicara 2. Dan kepada mosi kita pada saat ini, kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada saat ini, karena siswa yang sudah senang dengan P5 tidak akan memaksimalkan untuk belajar. Karena dia berpikir seperti ini, jika saya bisa menjahit, untuk apa saya belajar? Lebih baik saya menjahit saja. Jadi dia akan malas belajar dan akan meningkatkan di satu bidang saja. Terima kasih. Demikianlah debat kita hari ini telah berakhir. Terima kasih kepada semua pembicara, peserta, dan panitia yang bekerja keras untuk membuat debat ini sukses. Semoga debat ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Udah. Tekan aja.